SAW. Pada pertemuan PPL ketiga ini, kemarin saya juga sudah membaca apa yang Bapak upload, yaitu materi mulai dari dokumen, kemudian juga jurnal, lalu ada video. Nah, sekarang kita coba melihat mulai dari dokumennya. Nah, tadi yang pertama kalau kita lihat dari kita coba melihat punyanya Pak Ferry lah dulu, ya, karena nama Pak Ferry yang di atas di sini. Kalau kita lihat punyanya Pak Ferry, kita coba melihat dokumen pembelajaran. Kemudian kita lihat Pak Ferry ini. Pertama tentang yang menjadi menjadi catatan buat Pak Ferry, yaitu tentang IPK-nya, ya. IPK kalau mengetahui itu level kognitifnya masih di C1. Tetapi kalau kita menjelaskan itu masih di level C1. Sementara KD-nya itu sudah sampai kepada C4, ya. Nah, jadi harusnya menjelaskan itu ini harusnya sudah sampai ke levelnya menganalisis. Jadi kerusakan bukan hanya sebatas menjelaskan kerusakan-kerusakan yang terjadi, tetapi dia harus menganalisisnya. Nah, kalau dia menjelaskan itu levelnya terlalu rendah, nggak cocok nanti dengan KD yang kita miliki. Kemudian untuk berikutnya itu kalau dia menentukan perbaikan kerusakan, coba kalau kita perhatikan punyanya Pak Ferry, ini yang jurnal. Oh, ini karena RPP Pak Ferry waktu itu belum ini ya. Nah, linknya terakhir itu Pak Ferry ya. Iya, jadi makanya iya, makanya lupa pula saya ini. Saya udah baca kemarin, tetapi lupa pula saya untuk mengopikan ke foldernya Pak Ferry ini. Oke. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama, kemudian itu setelah dia menganalisis kerusakan, nah tentu dia harus nanti bisa menentukan perbaikan atau mengatasi perbaikannya. Ini udah evaluasi itu udah C berapa itu, C6 ya. Ini kalau saya nggak salah ini tambahannya nih Pak Beri ya, dari IPK-nya. Kemudian dalam keterampilan 4.3.17.1 ganti dengan melakukan perbaikan kerusakan. Lalu yang berikutnya itu menguji. Jadi setelah dia melakukan perbaikan,
itu bisa dia menguji. Jadi artinya udah sampai ke ini ke C5 itu minimal itu. Itu yang apa? Kalau yang apanya sudah tujuan kaidahnya sudah bagus, cuma nanti hanya tinggal mencocokkan dengan IPK yang kita revisi ini. Karena kita, kenapa nih saya melihat satu persatu ini, karena ini kita terakhir untuk berinteraksi tentang perangkat pembelajaran video nanti sama jurnalnya. Makanya saya coba menyampaikan satu persatu. Kemudian masalah materi pembelajaran, dan ini kayaknya hampir juga masih umum sifatnya, permasalahan yang bersama. Menyusun materi itu memang sebaiknya kita setelah kita mengetahui sudah ada kepastian indikator IPK-nya terlebih dahulu. Setelah ada kepastian IPK, barulah kita bisa merancang materi pembelajaran. Karena kita merancang materi pembelajaran merujuk kepada IPK. Sementara IPK itu harus memenuhi atau menyelusuri lah ya, semua KD pengetahuan dan KD keterampilan. Ini kalau sudah otomatis baru nanti materi pembelajaran yang kita susun. Jadi rujukan kita menyusun materi itu adalah kepada IPK, karena IPK tadi rujukannya pada KD. Nah, dengan demikian nanti kita akan bisa menyusun materi itu mana yang menjadi pokok bahasannya dan mana yang menjadi sub pokok bahasannya. Nah, tinggallah nanti cara penulisannya kita melihat dimensi pengetahuannya, apakah berapa persen yang sifatnya faktual, yang bersifat faktual, kemudian berapa persen yang sifatnya konseptual, karena presentasinya itu sedikit sekali, kalau paling itu hanya yang poin-poinnya untuk mengantarkannya. Tetapi kalau seandainya sudah ada yang sebelumnya, pada KD sebelumnya sudah menjelaskan, maka tidak perlulah materinya yang mengarah kepada faktual dan konseptual itu. Nah, yang dominannya nanti tentu pada prosedural, ya, pada prosedural. Tetapi memang bagusnya tatkala dia bisa menguasai yang sifatnya prosedural, itu baiknya dia berangkat dari yang bersifat konseptual. Jadi mulai dia menganalisis kerusakan, orang yang bagus analisis kerusakannya itu dia harus berangkat dari konsep, pemahaman terhadap konsep. Nah, jika dia sudah mampu memahami konsep, dia akan mudah biasanya melakukan analisis. Makanya menganalisis kerusakan tadi, kalau seandainya kita mulai dari konsepnya. Nah, kalau umpamanya Pak Peri, kemarin apa judul Pak Peri ini? Sistem penerangan umpamanya. Sistem penerangan, apa hal-hal yang menjadi konsep pada sistem penerangan yang akan kita jelaskan. Nah, karena kita sifatnya nanti kan menganalisis. Jadi katakanlah umpamanya konsep tentang rangkaian. Jadi kalau umpamanya dia belum juga paham tentang konsep rangkaian seri, rangkaian paralel, ini konsepnya saja, bukan kita menghitung apa-apa, tapi pemahaman terhadap konsepnya itu. Karena bagaimanapun juga dia menganalisisnya tentu akan melihat tentang ini kayaknya rangkaiannya seri, ini kayaknya rangkaian paralel, itu sudah ada pada dirinya. Jadi sifatnya konsep itu hanya menghantarkan saja. Jadi bukan tujuan kita menanamkan konsep lagi, tetapi hanya mengingatkan dia terhadap konsep yang akan digunakan untuk menganalisis sistem penerangan.
Kemudian katakanlah umpamanya kalau, sistem penerangan dia menggunakan relay. Nah, maka konsep relay itu konsep elektromagnetis, itu harus dikuasainya dulu, artinya harus paham dia. Sebenarnya, materi-materi pada kelas 10 itu sudah ada, ya, tetapi kita hanya sifatnya mengingatkan dia, loh konsep yang dipelajari dahulu ketika kelas 10 dahulu, ini loh aplikasinya, begitu. Jadi sifatnya hanya mengantarkan atau mengingatkan memorinya kembali, supaya dia bisa menjemput konsep yang dipelajarinya dulu, sekarang aplikasinya ke sini, begitu. Aplikasinya bukan di dalam prosedural lagi sifatnya, tetapi analisis kerusakan. Nah, dengan demikian berarti kita akan bisa merancang materi pembelajaran itu sesuai dengan level anak didik kita. Kalau dia kelas 10, kalau ini kan kelas 11 nih Pak Ferry ya. Ya Pak Ferry? Oh, kelas 12 ya. Kelas 12 lagi ya. Makanya udah sampai di akhir ini ke apa namanya kalau materinya bukan saja hanya prosedural tapi udah sampai pada metakognitif gitu ya. Jadi dominannya adalah prosedural sampai metakognitif, tetapi yang konsep itu mungkin sifatnya mengantarkan. Tetapi yang C1 menjelaskan tadi atau mengetahui yang Pak Ferry buat tadi itu, saya rasa itu tidak cocok lagi untuk dia, ya. Itu yang penting sekali itu. Sehingga artinya apa? Kita tidak tumpang tindih mengajarkan dengan materi yang sama, tetapi ranahnya beda, gitu. Bisa jadi kalau dia hanya menjelaskan tentang tentang rangkaian, tentang apa-apa nanti kerusakan yang terjadi, sifatnya bukan analisis gitu ya. Nah, itu kan bisa dipelajari di kelas 11 berarti. Nah, ini saya hanya mengingatkan tujuannya apa? Ini yang bersama semuanya, saya melihatnya. Agar ketika kita menyusun materi pembelajaran itu memang betul-betul merupakan patokan bagi kita untuk membuat bahan ajar nantinya. Artinya bahan ajar yang akan kita rancang, yang akan kita buat tidak keluar daripada rancangan yang sudah kita buat pada materi pembelajaran itu. Baik dari segi pokok bahasannya, ini dari segi kontennya gitu ya, pokok bahasan dan sub pokok bahasannya, maupun dari dimensi pengetahuan yang akan kita paparkan pada bahan ajar nanti. Nah, kalau sudah tersusun sedemikian rupa, saya rasa bahan ajar itu karena sifatnya kita kan hanya ada referensi kita dari bermacam-macam sumber bahan ajar. Tetapi kita akan bisa yang namanya bahan ajar kan kita yang mengemasnya dengan bahasa kita sehingga memang anak konten dan level kognitif yang sifat kognitifnya tadi dan level kognitifnya tadi itu kita yang bisa meraciknya sehingga bisa kita sodorkan buat anak didik kita. Tetapi kalau pada bahan ajar pada umumnya kadang-kadang kan dia ada yang menjelaskan konsep saja begitu ya. Kemudian sisi lain buku ada yang menjelaskan tentang prosedural saya sifatnya. Ada yang tentang namanya metakognitif analisis troubleshooting-nya gitu ya. Jadi dari beberapa sumber yang ada tadi itulah yang kita racik ya sehingga menjadi sebuah bahan ajar yang memang sesuai betul dengan rancangan materi pembelajaran. Saya lihat itu hampir semuanya seperti itu. Harus mendapat perhatian untuk kita semua ke depannya. Jadi harapan kita dengan piawainya kita merancang materi pembelajaran tapi dengan syarat. Syaratnya apa?
betul-betul IPK-nya sudah benar. IPK yang merujuk kepada KD tadi. Artinya tidak ada keluasan KD yang tidak terjangkau oleh IPK nanti. Tapi kalau IPK-nya tidak menjangkau beberapa sisi dari KD, artinya tentu kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai, padahal itu adalah kompetensi kemampuan minimalnya. Nah, ini yang pertama. Hampir semuanya mendapat sorotan kalau kita lihat nanti satu persatu. Dan ini memang kalau saya coba melihat dari pengalaman, ini membutuh waktu yang lama. Tetapi kalau kita betul merancang materi pembelajarannya, saya rasa kita secara bertahap sesuai dengan waktu yang ada, itu kita akan bisa membuat bahan ajarnya. Sementara kalau saya amati bahan ajar semuanya yang ada kan baru diambil dari sumber-sumber, dari bukan dalam bentuk bahan ajar, tapi ada modul orang nanti kita ambil, tidak ada masalah. Tetapi kita harus mencocokkan dengan rancangan kita. Nah, kadang-kadang ada juga yang kurang tepat pengambilannya di rancangan materinya, di levelnya dari KD-nya, kasihan lihat ya, karena banyak merancang materi pembelajaran, banyak juga yang nggak kurang pas saya perhatikan. Tentu saya mematoknya pada KD gitu, karena IPK-nya banyak juga yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, dari KD yang ada kadang-kadang itu di KD-nya beda, sementara mungkin karena mendapatkan bahan ajarnya hanya cuma ini yang didapatkan, maka diambil saja. Tetapi KD-nya yang dimaksud bukan level KD-nya, itu bisa kita ukur dari KKO-nya. KD-nya, KKO-nya kayaknya bukan di C2 gitu ya, tapi udah C3, C4, C5, malah sampai C6. Tetapi yang C2 mendominasi materi yang ada. Itu nggak tepat ya gitu. Oke, serasa itu yang penekanan pertama yang penting kita perhatikan semuanya. Kemudian yang kedua, yang ini masalah kegiatan pembelajaran. Ya. Kegiatan pembelajaran kalau kita perhatikan itu sayang sebelum Pak Peri tadi, itu yang untuk pendahuluannya kayaknya sudah bagus. Cuma dalam kegiatan inti yang masalahnya adalah di sintak PBL, Pak Ferry itu. Kalau sintak saintifiknya itu sudah bagus. Tetapi di sintak PBL-nya, ini yang menjadi ini. Nanti silakan nanti Pak Ferry cek. Saya rasa mungkin Pak Ferry udah baca ini kan. Yang lainnya sudah bagus. Cuma ini hanya masalah penyusunan. Saya ingatkan juga mungkin agak ada beberapa orang yang perlu, mungkin ada sekitar 70% dari kita berenam ini, masalah instrumen pembelajaran ini. Di samping nanti ada yang membuat instrumen penelitian, kemudian pengetahuan, ya. Nah, yang sangat mendasar di sini bukan hanya sebatas tentang rubriknya atau pedoman penskoran, baik pengetahuan maupun keterampilan, tetapi yang merupakan rancangan itu adalah kisi-kisi soal pengetahuan, nah kemudian juga kisi-kisi soal keterampilan. Itu yang merupakan blueprint daripada instrumen penilaian. Ya. Artinya apa? Jika Bapak sudah benar membuat kisi-kisi soal pengetahuan, maka kita sudah bisa memastikan soal apa nanti yang akan Bapak buat gitu.
dari segi ranahnya di C berapanya kita akan bisa ketahui, oh Bapak ini pasti membuat soal ini pasti di ranah C3 nih, pasti C4 ini. Baik itu dibuatkan ranahnya maupun hanya KKO, kata kerjanya ketika menjelaskan indikatornya. Nah, terserah. Tapi memang lebih praktisnya dibuat ranah C-nya itu untuk mudah mengingatnya. Kemudian kalau kita perhatikan dari yang telah Bapak buat itu, untuk keterampilan yang sangat yang agak-agak kurang sekali saya lihat apanya, kisi-kisi soalnya. Jadi artinya ini kisi-kisi soal dalam keterampilan ini berarti nanti kita akan melihat ya apa namanya beberapa indikator yang akan dicapai itu ya bisa juga harus bisa kita ketahui levelnya. Ini di P berapa gitu kan. P3, P4 itu. Nah, jadi kita akan bisa melihat job sheet yang akan lahir, bukan job sheet, apa namanya, lembaran penilaian kompetensi yang akan dibuat ini, ini kayaknya untuk kompetensi pertama kayaknya dia berada pada P sekian. Kayak ini kayaknya ada P sekian. Kita akan bisa mengetahuinya. Nantilah kalau masalah apanya, masalah rubrik penilaian, masalah pedoman peskoran itu kannya pelengkapnya. Artinya untuk menjabarkan bagaimana nanti masalah penilaiannya, pedoman penilaian gitu ya. Tetapi rancangan daripada instrumen itu terletak pada kisi-kisi soal. Baik kisi-kisi soal pengetahuan maupun kisi-kisi soal keterampilan. Nah, dari sanalah kita nanti akan bisa mengukur betul nggak nanti instrumen penilaian hasil belajarnya ini betul nggak dia merujuk kepada kisi-kisi soal, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Karena yang kita urus terlebih dahulu itu kan di RPP-nya itu. Ya kalau benarlah kisi-kisi soal pengetahuannya di RPP, ya udah nanti pasti kita udah bisa menjebak soalnya ini. Nah ternyata soalnya lari, berarti ini nggak cocok. Artinya apa? Soal yang dibuatnya pasti nanti tidak akan mengukur IPK yang telah ditetapkan. Atau indikator itu nanti kan berdasarkan IPK. IPK itu berdasarkan KD. Artinya apa? KD-nya tidak terukur nih secara menyeluruh. Kalau begini dia membuat soal. Nah itulah gunanya kita merancang kisi-kisi soal. Jadi belum lahir lagi apanya soalnya, ini baru kisi-kisinya saja. Masalah soalnya atau instrumen penilaian hasil belajarnya itu ada nanti pada khusus kan lembarannya, makanya ada dokumennya itu adalah dokumen instrumen hasil belajar, instrumen penilaian hasil belajar. Ini yang menjadi yang menjadi catatan buat Pak Ferry. Tetapi dengan apa yang saya sampaikan pada punyanya Pak Ferry ini, kalau kita lihat punya Pak Didin umpamanya ya, punya Pak Didin, saya rasa mungkin ada apa, coba kita lihat. Indikator, ini kayaknya hanya pengetahuan ditambahkan. Berarti ada 392, berarti sudah ada. Ditambahkan satu yang menganalisis kerusakan. Coba kita lihat punyanya Pak Didin, mana RPP-nya. Ini punya Pak Didin ya.
Pak Didin enggak? Iya Pak, iya Pak. Oke, ya, ya Pak Didin ya. Ini kan ada mengevaluasi, wah berarti ini kan sudah di C6 ini ya, KD-nya, mengecek kerja sistem penerangan. Oke, mendeteksi kerusakan. Saya rasa tidak akan jauh berbeda kan ngecek dengan mendeteksi kerusakan. Kalau ini cara kerjanya oke, jadi levelnya masih sama. Tetapi ini kita belum melihat analisisnya, ya. Jadi bisa jadi kita harus apakan kalau dia ngecek itu ya gimana ya bahasanya ngecek ya. Kalau kita lihat mendeteksi kerusakan. Nah, kalau saya melihatnya begini, kalau mendeteksi itu kita kan hanya mengetahui kerusakan apa yang terjadi, itu maksudnya Pak Didin ya. Ya Pak Didin? Halo? Ya Pak, betul Pak. Betul Pak. Tetapi analisis terhadap kerusakan itu kan belum termasuk pada bagian ini. Artinya biasanya tentu dia melakukan analisis lah ya. Karena menentukan kerusakan itu berangkat daripada kemampuan dia menganalisis berdasarkan konsep yang ada ya. Nah, jadi kalau hanya mengecek kerja itu kan langkah awal lah gitu ya. Kemudian mendeteksi kerusakan, ya tentunya mendeteksi itu ya tentu menangkap sinyal kerusakan ini begitu. Tetapi analisisnya, kalau analisis itu kan di samping dia menentukan penyebabnya, akibatnya pun dia harus bisa mengetahuinya, menganalisisnya, dan jalan keluarnya pun dia sudah bisa juga membuatnya, karena kemampuan dia menganalisis ya seperti itu, penyebabnya apa, akibatnya apa, dampaknya itu apa gitu ya. Saya rasa ini perlu kita tambahkan dengan menganalisis. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika kita merancang materi itu akan terkait dengan itu, dengan KD yang kurang benar nanti itu akan mempengaruhi terhadap rancangan materi pembelajaran kita. Kemudian untuk keterampilannya udah bagus Pak Didin punya. Tujuan pembelajaran A dan B belum memperlihatkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dan model PBL. Jadi kalau kita lihat daripada tujuannya, ini setelah memahami modul, peserta dapat mengecek kerja sistem penerangan sesuai dengan SOP. Kalau kita perhatikan ABC-nya sudah terpenuhi, tetapi belum lagi melambangkan bahwasanya dia ini belum tergambar dalam tujuan pembelajaran akan dilaksanakan ini adalah kurikulum 2013, belum tergambar lagi. Karena kalau hanya dengan memahami modul kan cukup hanya dengan membacanya saja ya. Kemudian atau guru aja menjelaskan, ya udah dia dengar aja disampaikan begitu. Nah, ini belum nampak. Ya Pak Didin ya? Iya Pak, belum Pak. Nah, belum aja, nanti ini yang dia direvisi. Kalau Pak Ferry tadi udah bagus apanya ini saya lihat yang dia buat yang untuk tujuan. Jadi artinya kenapa saya harus benahi dari awal lagi seperti ini, karena ini kita terakhir pertemuan kita tentang materi ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diaplikasikan
di sekolah masing-masing dan memang bisa kita lakukan perbaikan yang berkelanjutan itu. Oke, kemudian tentang apanya udah bagus, materi pembelajaran. Nah ini, nah di sini nanti apanya? Penyusunan materi itu tergantung seperti yang saya katakan tadi. Jadi makanya ketika kita menyusun IPK itu bukannya sekedar apa namanya ya, iseng-iseng atau ngikuti. Biasanya kalau di sekolah itu kebanyakan, bukan semuanya ya. Ada kalanya silanya mengikuti apa yang sudah ada gitu. Tetapi dia membuat itu bukan berdasarkan pemahaman terhadap konsep pembuatan RPP, tetapi dia melihat contoh yang sudah ada. Kayaknya ini udah bagus dibaca, tetapi sebaiknya memang kita yang menguasai. Oh, kalaunya KD-nya ini, wah, jadi berarti apanya IPK saya ini. Nah, ini kalau kita lihat punyanya Pak Ferry tadi juga sistem penerangan kan? Ya, oh Pak Ferry di mobil ya. Oh yang apa nih di sepeda motor Pak Didinnya? Iya Pak, sepeda motor. Nah ya nggak apa-apa. Oh iya. Maaf ini belum. Oke. Ya silakan Pak Mahmudin. Mohon maaf ya Pak Mudin ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, apa yang saya sampaikan kata Pak Ferry tadi kan ini permasalahan sama, masalah materi pembelajaran tadi ya. Nah, kalau kita coba melihat apa contoh yang dibuat oleh Bapak ini. Nah, ini kan macam-macam kerusakan pada sistem penerangan, ini materi remedi. Nah, sebenarnya ini tidak perlu kita buat ada materi remedi, materi pembelajaran. Ini materi pembelajaran ini kita rancang mana yang menjadi pokok bahasannya, apa-apa aja yang pokok bahasan berdasarkan KD dan IPK dan KD tadi itu yang sudah benar. Nah, lalu kalaupun kita merancang-rancangnya pakai di sini dimensinya nggak apa-apa. Mungkin dimensi kognitif berapa nanti kita akan merancang materi ini. Lalu kalau umpamanya di P-nya di P berapa nanti kita merancang materi ini. Kemudian sifat kognitifnya apakah faktual, kemudian konseptual dan apa metakognitif kah nanti apa yang kita rancang. Tidak ada masalah kalau kita buat di situ, tapi rancang itu rancangan untuk membuat materi pembelajaran ini. Kalau materi masalah remedi dan pengayaan itu bukan dalam bagian pada materi pembelajaran, tetapi nanti kita bisa sampaikan materi yang remedi itu apa nanti, kemudian di akhir pembelajaran ya. Ada di apa nanti di aktivitas atau kegiatan pembelajaran itu kita sebutkan. Tapi yang materi pembelajaran ini memang dirancang untuk membuat bahan ajar gitu. Bisa kira Pak Beri, apa Pak Didin? Jadi diperbaiki ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi, kalau ini sudah langsung masuk kepada macam-macam kerusakan, ya macam-macam kerusakan pada sistem penerangan. Jadi seakan dia ambil saja apanya Pak, harusnya ini bisa Pak Didin buat mulai dari pemahaman konsepnya dulu. Jadi kalau judul tadi sistem penerangan, nah itu berarti apanya pokok bahasanya boleh sistem penerangan. Bisa jadi juga sistem penerangan itu ada beberapa jenisnya. Ya, kalau ingin menyampaikan dalam pendahuluannya ada beberapa jenis sistem penerangan yang ada pada sepeda motor. Lalu mungkin konsep-konsep yang perlu dipahami sebelum melakukan analisis kerusakan ini. Nah, itu perlu sebagai pendahuluannya. Kemudian barulah kita masuk masalah
mungkin menentukan kerusakan gitu ya. Kemudian subnya lagi melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan, melakukan perbaikan. Nah, dirancang aja ke bawahnya sub-subnya. Gitu juga yang untuk pembelajaran keterampilan. Ditentukan subnya, sub pokok bahasanya, lalu dibuat sub-sub pokok bahasanya. Nah, artinya apa? Rancangan materi pembelajaran yang kita buat ini sudah merupakan guideline untuk membuat bahan ajar itu. Berarti kita hanya menyusun bahan ajarnya itu aja lagi, karena rancangannya sudah ada pada materi pembelajaran itu. Oke. Ini untuk Pak Didin tadi, termasuk juga kalau kita lihat kegiatan pembelajaran materi perancang pendekatan saintifik sudah bagus. Nah, ini sintak apanya juga yang menjadi masalah. Coba kita lihat ya. Ini pendahuluan, oke, udah bagus. Identifikasi masalah, oke. Mengorganisir peserta didik untuk belajar, ini kan tidak masuk sintaknya. Kalau yang dua sintaknya kan merumuskan masalah kan. Tapi di sini kok beda gitu. Kan merumuskan masalah ini. Kemudian baru mengembangkan kemungkinan penyebab kerusakan itu apa. Kemudian mengetes penyebab atau proses diagnosisnya bagaimana. Lalu mengevaluasinya. Inilah sintak-sintaknya. Tetapi kalau yang Pak Didin buat tidak seperti itu. Makanya ini perlu kan beda ini ya, mengorganisasi, membimbing, menyelidiki kelompok, ini mengembangkan penyelidikan hasil karya, ini beda. Ini kan project based learning, ya udah bercampur ini. Ini mengevaluasi. Nah, bisa dengar Pak Didin? Halo Pak Didin? Bisa Pak. Oke, saya rasa karena ini sudah saya sampaikan, yang berprinsip aja lah ini juga menjadi sama. Berarti ada 3 poin, hampir sama ya. Masalah IPK, masalah penyusun materi pembelajaran, kemudian pendekatan saintifik sama model PBL, kemudian masalah evaluasi atau penilaian hasil belajar. Nah, artinya dari 2 ini tadi kan hampir sama itu, makanya saya bilang ada sekitar 3 poin itu, bagian terakhir ini yang mendapat sorotan dari saya yang harus menjadi perhatian kita semua. Sekarang kita coba melihat punyanya Ahmad Mahmudin. Bisa dengar Pak Mahmudin? Baik Pak, dengar Pak. Oke, kita lihat penyanyi Pak Mahmudin ini ya. Ini indikatornya pengetahuan. Nah, IPK-nya pengetahuan tambahkan dengan menganalisis kerusakan. Kenapa ini? Karena kalau kita lihat yang punyanya Pak punya Pak Mahmudin, coba kita perhatikan IPK-nya. Menentukan cara pemeriksaan, kemudian mendeteksi letak kerusakan, ya. Apakah nanti ya
kalau memang dianggap mendeteksi letak kerusakan, cuma kalau mendeteksi kerusakan kecenderungannya sifatnya hanya menentukan jenis kerusakannya apa, kan itu cuma dianalisis ya. Tapi kalau kan itu yang cuma kita deteksi sehingga kita dapatkan kerusakan itu. Si mana letaknya udah berhenti sampai di situ kan gitu Pak Mamudin ya. Halo? Halo Pak Mamudin. Ya Pak, baik Pak. Nah, oke. Sementara yang kita maksud kalau analisis tadi karena kita akan melakukan perbaikan nanti di apanya di di keterampilannya. Jadi kita tidak hanya sebatas menganalisis itu dalam sampai mengetahui atau mendeteksi kerusakannya saja. Tetapi tatkala kita bisa menentukan penyebabnya dan kita bisa merumuskan apa nama kerusakannya, juga dia bisa menganalisis perbaikannya itu bagaimana gitu. Nah, itu dia kalau dia menganalisis kerusakan dan perbaikan tadi. Nah, itu yang saya maksud itu Pak Mahmudin. Karena nanti coba kita lihat di sini kan PK-nya kan memperbaiki dalam praktikumnya kan. Oh, artinya apa? Dalam secara teori dia sudah bisa mengetahui dalam analisis dia bukannya mengetahui kerusakannya saja, tapi juga bisa dia mengatasinya. Udah ada juga analisis itu udah ada pada dirinya sehingga ketika dia praktek itu bisa melakukan perbaikan kerusakan itu tadi. Nah, ini di sini ada mengontrol hasil perbaikan, apakah bagaimana apanya? Coba kita lihat ya, yang apanya, yang bagusnya. Saya ini lebih cenderung bukannya mengatur terhadap kerusakan, mengontrol tidak mengatur ya. Tetapi sifatnya itu kan evaluasi itu kan menguji. Ini setelah kita lakukan perbaikan, lalu harus diuji, udah benar nggak nih? Jadi kalau mengontrol itu akan mengatur hasil perbaikan gitu. Artinya udah oke dia, ya udah selesai gitu ya. Tetapi betul nggak menurut standarnya, ini kan perlu diuji gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung bukannya mengontrol, tetapi menguji sesuai dengan apanya. Kalau kita ingat ini rancangan pertama, dulu kan kita membuat RPP itu rancangan SKL KIKD itu ya, rancangan KIKD. Jadi ini P-nya harus dinaikkan atau C-nya ini harus dinaikkan jadi C6 gitu. Direkomendasikan. Nah, di sini akan nampak itu rancangannya itu. Nah, makanya jangan hanya tidak cukup hanya dengan mengontrol gitu. Oke, saya rasa itu yang untuk ini. Mana punya ini punyanya siapa? Ya. Rumusan tujuan belum memenuhi kaidah ABC. Nah, sebenarnya ini tidak perlu, tidak boleh terjadi lagi ini Pak Mahmudin ya. Karena ini kan pendalaman materi sebelumnya yang saya apakan ini. Tapi karena saya lihat tidak ada perubahan, ini perlu, makanya perlu saya apakan, perlu saya ingatkan lagi. Nah, contoh kita lihat ini punyanya Pak Mahmudi ini. Mendeteksi kerusakan sistem AC dengan teliti. Itu kalau kita perhatikan nggak terpenuhi. Yang adanya B-nya, behavior-nya, mendeteksi. Kemudian C-nya, kondisinya ada kerusakan. Ya. Nah, sementara A-nya, D-nya dengan cermat, oke lah, degree-nya bisa.
Nah, jadi belum terpenuhi A-nya. Kemudian kondisinya juga belum sebenarnya. Dengan apa? Kondisinya kan degree-nya baru, C-nya belum terpenuhi juga nih. Nah, jadi silahkanlah nanti Pak Mahmudi susun tujuannya kenapa ini, bukan kita hanya membuat apa aja ya. Tujuannya membuat begitu saya enggak. Karena di dalam rumusan tujuan pembelajaran yang benar itu, kita akan bisa mengetahui dia menjalankan pembelajaran ini betul nggak dengan kurikulum 2013 nanti. Nah, itu kan ketahuan di situ. Kalau seperti ini pasti tidak menggunakan pendekatan saintifik dan model PBL ini nantinya mencapai tujuan kalau seperti ini. Nah, kemudian di samping itu kita juga akan bisa mengetahui materi yang disampaikan ini levelnya di mana. Itu gunanya rumusan yang memenuhi kaidah ABC itu. Jadi bukannya sekedar kita rancang-rancang begitu saja. Oke, begitu juga untuk materi pembelajaran. Saya rasa ini kalau begini ya bagaimana kita membuat sebuah bahan ajar kalau hanya dengan tidak ada sub pokok bahasannya, tetapi hanya satu saja gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dibuat nanti dicocokkan dengan materi, dengan bahan ajar, materi yang dirancang ini pasti nanti tidak cocok dengan bahan ajar. Nah, karena rancangannya tidak benar gitu kan. Artinya di bahan ajar nanti ada pokok bahasanya, kemudian ada sub pokok bahasanya, tetapi di materinya nggak ada. Nah, padahal rancangan materi yang benar itu, kalau ini kita copy paste, lalu kita letakkan pada bahan ajar, semuanya sudah terpenuhi di dalam bahan ajar itu. Nah, ada yang kosong, ya. Nah, itu rancangan yang benar. Oke, berarti kan hampir sama. Lalu untuk apa? Untuk kegiatan pembelajaran, PBL-nya tinggal di sintaknya PBL itu direvisi. Kenapa ini? Coba kita lihat. Pertama, mengidentifikasi, mengamati. Oke. Menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah. Ini udah beda lagi kan? Menanya. Padahal ini kan merumuskan masalah yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian di tiganya mengembangkan solusi melalui identifikasi. Nah, jadi alangkah baiknya supaya lebih mudah diikuti aja apa yang sudah ada pada kurikulum 2013. Itu kan sederhana aja sintaknya. Pertama, mengidentifikasi masalah, merumuskan uraian masalah, kemudian mengembangkan kemungkinan penyebabnya, lalu mengatasi penyebab atau proses diagnosis, lalu mengevaluasi. Itu kan lebih simpel, lebih praktis kita. Ya, bisa dipahami Pak Mahmudi? Baik Pak, bisa Pak. Saya rasa itu karena ini pertemuan terakhir kita nih Pak Mahmudi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian masih tetap juga kalau ini pengetahuan tambahkan. Nah, so kita coba lihat ya, betul nih umpamanya punya Pak Mudi ini, kita lihat bagian instrumen evaluasi bagian bawah mana. Ini evaluasi, ini masalah teknik penilaian. Oke, itu orang tahu bagaimana nanti masalah teknik penilaian, instrumen sikap. Oke. Nah, harusnya memang ini di sini kan dibuat kisi-kisi soal.
ya. Nah, harusnya kalaupun dibuat di Google Map, itu soalnya cukup itu soal aja yang muncul, tetapi yang kisi-kisi ini harus ada di sini, kisi-kisi soal pengetahuan. Nah, supaya saya pun juga bisa melihat yang Bapak mau dibuat ini nanti betul nggak ini soalnya akan dibuat nanti ini. Tapi kalau tidak ada kisi-kisinya, saya nggak bisa juga mendeteksi, melihat, memberikan masukan-masukan gitu ya. Nah, itu masalahnya. Hampir hampir sama, banyak yang seperti ini saya lihat itu. Nah, harusnya dengan adanya kisi-kisi soal pengetahuan ini mulai dari katakanlah KD, kemudian IPK-nya, kan tinggalnya copy paste saja. Kemudian indikatornya. Lalu indikatornya bisa jadi nanti level daripada soalnya, apakah C1, C2, C3 atau P1, P2, P3. Kemudian baru jumlah soalnya, bentuk soalnya. Bentuk soalnya apakah esai, apakah pilihan ganda yang mau dirancang. Lalu berapa jumlah soal yang dirancang untuk pilihan ganda ini berapa, untuk esai ini berapa. Nah, baru nanti kalau soal nggak perlu ada di sini, soal nanti khusus di instrumen penilaian pengetahuan. Nah, itu kan lembarannya khusus, kan di luar daripada RPP itu, karena dia sudah turunan dari RPP. Udah apa namanya, udah teknisnya lagi sifatnya. Tapi rancangannya itu harus ada di RPP semua. Nah, ini yang saya sorot seperti yang kita katakan tadi, supaya memang dibuat betul, tambahkan kisi. Nah, umumnya saya melihat yang kisi-kisi keterampilan, kalau kisi soal pengetahuan ada yang saya lihat, tapi yang kisi-kisi keterampilan pada umumnya tidak membuat, sehingga saya tidak bisa mengetahui ini kompetensi apa, ada berapa kompetensi yang akan diuji nantinya ini. Harusnya kan nampak itu, kompetensi pertama, kedua, ketiga, untuk memenuhi kompetensi dasar itu, kita dalam praktek kan perlu uji kompetensi. Nah, ini berapa kompetensi yang akan diujinya? Karena nggak ada rancangannya, kita nggak dapat gambaran gitu. Nah, kalau ada gambarannya, nanti baru kita akan bisa memeriksa yang dirancangnya uji kompetensi ini ada 4. Nah, lalu betul nggak rancangan uji instrumen uji kompetensinya nanti betul nggak seperti ini. Ini baru kan saya periksa di situ gitu. Nah, ini udah 3 tadi kita perhatikan, saya rasa tidak jauh berbeda. Sekarang kita coba lihat punyanya Pak Dimas. Udah 3 tadi kan hampir sama gitu Pak ya. Nah, tapi kan udah mengerucut dari yang pertama ke 2 kayaknya udah mengerucut, tapi saya ingin lihat lebih agak dalam pada pertemuan yang ketiga terakhir ini. Sekarang kita coba lihat punya Pak Dimas ini. Apanya udah bagus, PK-nya udah bagus, ini udah bagus, tujuannya sudah bagus, penguatan oke, hanya tinggal dilengkapi dan belum ada kayaknya. Materi pembelajaran, penyusun, ini. Tetap juga ini, poin ini menjadi sorotan. Kalau ini udah bagus Pak penyusunan IPK-nya, tetapi di dalam materi pembelajaran harusnya penyusunan itu mulai dari pokok bahasan kemudian pokok bahasan. Nah, sama ceritanya dengan yang tadi. Kemudian ini masih tetap juga, coba kita lihat punya Pak Dimas ini, apakah saya yang salah, coba kita cek dulu. Kasih masalah, oke. Menanya sintaknya. Nomor 2, menentukan masalah melalui, oke. Kini udah benar, jadi cukup aja, simple aja, tidak perlu terlalu apa. Ini kan udah menetapkan masalah merumuskan sama ya. Oke.
Oke. Oh, ini karena kalimatnya dibuat panjang-panjang, makanya saya ragu. Ini udah bagus ini. Ini yang menentukan solusi, mengembangkan solusi. Udah oke, udah bagus. Jadi cukup yang sederhana aja, artinya strategis. Oke. Ini apanya? Oke, saya udah nih. Tetapi karena saya membacanya cepat aja, saya ingin praktis saja seperti ini supaya mudah apanya. Tetapi apanya kayaknya udah bagus, narasi aja beda tadi. Oke, jadi berarti ini sudah clear ini ya. Oke. Berarti Pak Dimas hanya tinggal satu ini Pak Dimas. Bisa dengar Pak Dimas? Iya Pak. Iya Pak, bisa Pak. Kita coba lihat evaluasi ini Pak Dimas ya. Berarti yang tadi udah bagus Pak Dimas buat itu. Oke, sekarang kita coba melihat. Nah, rancangan penjelasan belajarnya, masalah sikap, ini bentuk pilihan ganda. Oke, ini yang saya lihat tadi yang belum ada kisi-kisi soal pengetahuan. 1, kisi-kisi soal keterampilan. Nah, kalau sudah ada itu, nah barulah nanti di instrumennya apakah menggunakan Google Form ya. Nah, terserahlah nanti. Nah, tetapi kalau keterampilan kan nggak mungkin gitu ya. Kecuali kalau memang dia belajar kalau daring seperti ini ada simulasinya, bisa jadi. Ya, tentu harus ada programnya. Tapi kalau tidak ada simulasinya, pembalik tentu dia bekerja di lapangan masing-masing. Tetapi tentu bisa juga dibuat uji kompetensinya, nanti dia yang ujinya setelah format itu kita buat. Nah, saya rasa itu yang tinggal lagi sama Pak Dimas. Oke, kita cepat aja kita masuk. Nggak enak juga kalau kita nggak adil ya. Ini tinggal 2 orang lagi nanggung. Pak Johan sama Pak Didik, kasihan kita kan. Oke, kita lihat Pak Johan. Pak Johan mana dokumen rancangan. Oke, ini Pak Johan. Saya dengar ya, Pak Johan. Oke. IPK pengetahuan menunjukkan. Nah, ini menunjukkan apa? Menentukan. Menunjukkan itu ya memang maksudnya benar itu. Tapi menunjukkan seakan kita menunjuk gitu ya. Tapi kalau kita menentukan tujuannya kan sama itu Pak Johan ya. Tapi ya terserah mana yang apa Pak Johan lah. Saya cuma berikan apakan saja komentar aja sedikit itu. Oke. Kayaknya IPK-nya udah bagus Pak Johan punya. Keterampilannya udah bagus. Kemudian tujuan disinkronkan dengan kalau seandainya ini diapakan, tidak ada masalah, kita ada aman. Oke. Nah, tetap saja materi pembelajaran, ya. Nah, sama ceritanya dengan yang tadi. Lalu yang ketiga kegiatan apa ini? Coba kita lihat punyanya Pak Johan. Nah, ini orientasi tadi kepada masalah. Ini sintaknya, lalu mengorganisasi peserta didik. Jadi kan beda-beda ini Pak Johan. Jadi sintak apanya sudah tidak benar itu. Sintak daripada PBL-nya. Kalau saintifiknya sudah mengamati betul.
menanya, betul, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan ya, ada betul. Hanya yang perlu diperbaiki ini sintak PBL-nya. Bisa Pak Johan lihat? Iya Pak, bisa Pak. Itu makanya saya berikan komentar bahwasanya sintaknya itu direvisi. Ya. Iya Pak. Kemudian kegiatan penutup apa maksudnya? Guru memberikan tugas pengetahuan dan praktek. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di dalam apa penutup, guru memberikan tugas pengetahuan dan praktek kepada peserta didik. Apa maksud Pak Johan? Praktik di sepeda motornya masing-masing Pak. Guru memberikan tugas pengetahuan. Ini kan penutup ini. Kegiatan kita kegiatan penutup ini. Oh iya Pak. Coba dicek lagi lah nanti ya. Oh iya Pak. Diperbaiki aja nanti Pak Johan ya. Iya Pak. Oke, saya rasa kalau yang lain itu memang butuh waktu yang apa. Rasa itu Pak Johan, cuma itu permasalahannya. Kemudian Pak Didik, kita lihat Pak Didik. Iya Pak. Oke, Didik. Pak Didik, pengetahuan ini apa ini semua? Ganti dengan memahami perawatan, memahami. Iya Pak. Punyanya Pak Didik. Nah ini, menjelaskan fungsi itu artinya kalau menjelaskan fungsi itu baru di C1 ya, minimal tentu di C2 lah memahami gitu ya. Kalau di ini terlalu apakah karena ini pelajarannya kalau saya nggak salah ini udah pelajaran kelas 11 ini Pak Didik ya? Ya, kelas 11 Pak. Nah ya kelas 11 artinya pada kelas 10 dia sudah dapat itu tentang apa? Ya ke sistem pendinginan kalau kita buat dia memahami Pak Didik, otomatis yang C1 itu sudah terangkum ke sana. Kan gitu kita membuat apa kan seperti. Tapi kalau kita buat di C1, C2-nya nggak kebawa nanti. Nah, jadi secara apanya, kalau kita masuk pada C3 atau C2 dulu, atau kalau mau masuk C3 juga nggak apa-apa, artinya bisa dia nanti menentukan apanya, menganalisis gitu ya. Sehingga dia nanti kalau udah paham dia menganalisis, artinya apa, C1, C2 sudah ada, harus dikuasainya kan gitu, artinya Pak Didik? Iya Pak. Nah, C3 udah dikuasai, nanti baru dia masuk C4 menentukan cara perawatan tadi itu. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau umpamanya menganalisis perawatan, jadi nggak perlu lagi berangkat dari bawah, tetapi itu porsinya aja nanti kita lihat dalam penyampaian materi nantinya, ya. Iya Pak. Oke, saya rasa hanya apa itu tadi. Kemudian oke, tujuannya udah bagus, udah bagus. Ini tetap juga masalah rancangan ya, sama hal yang tadi. Iya Pak. Lalu bahan aja sama udah kita cerita tadi. Yang ini betul nggak? Saya lihat dulu. Yang kegiatan ini masih juga belum ini. Nah, ini kan kayaknya iya. Mengidentifikasi masalah. Oke, ini adalah sintak PBL. Ya. Kemudian ini apa saintifik. Kemudian ini menentukan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyelesaikan informasi. Jadi ini enggak, sintaknya enggak ini. Disederhanakan aja. Iya Pak. Yang maksudnya Pak Didik ini betul ini sama ini
apanya, kemudian ini mengembangkan solusi kan ini ya, Iya. jadi akar masalahnya ini ya, betul. Nah ini ya buat aja yang ini ya yang lebih mudah di apa. Oke, udah bagus ini. Jadi berarti Simpel ya Pak ya. narasinya aja sama. Nah, tolong aja diperbaiki narasinya ya. Iya Pak. Oke, penutup masih ada kena di penutup. Menerangkan atau menyimpulkan pembelajaran ini udah masuk, kita cek dulu Pak Didik ya. Karena kalau kita nggak buat dalam ini, dalam upaya kita mencari kesempatan, oke dah. Oke, saya rasa untuk Pak Didik juga kisi-kisi, betul nggak ini, kita cek sementara. Belum ada kayaknya kisi-kisinya Pak. Belum ya, sama Ya. berarti. Oke, Ya. jadi berarti kan sudah tahu kita semua apa yang perlu kita tingkatkan di akhir-akhir pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat kita semua. Saya yakin nanti kalaulah betul-betul kita merancang RPP ini dengan benar, akan lahirlah bahan ajar yang benar, akan lahirlah penilaian yang benar. Nah, otomatis tentu dia membuat medianya berdasarkan bahan ajar yang ada ini tadi. Nah, gitu kira-kira apanya manfaatnya kita merancang RPP ini dengan teliti. Malahan setelah kita coba melaksanakan di lapangan apa yang kita rancang ini, mulai dari RPP ini, setelah kita operasionalkan di lapangan, bisa jadi nanti ada hal yang kita revisi ini, tetapi sifatnya kan yang merevisi, karena mungkin dengan kemajuan teknologi, bisa jadi kondisi ada di lapangan, kemudian perkembangan karakteristik peserta didik kita. Nah, lalu kita geser-geser, hanya tinggal menggeser-geser, merevisi saja. Tetapi kita sudah dapat rule-nya, sudah jelas apanya, arahnya itu sudah jelas gitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Bapak semua. Saya yakin Bapak sudah bekerja keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi yang namanya bekerja ini ya mau seperti itu. Menurut kita kadang-kadang ini udah benar, tetapi setelah dibaca oleh orang lain, kita tahu ada juga yang keliru kita. Itu biasa dalam hidup memang seperti itu. Masih ingat kan membuat skripsi dulu kan? Menurut kita ini udah benar banget ini. Itu ada aja yang salah sama Bapak itu gitu. Kira-kira begitu juga lah membuat ini. Saya yakin karena ini udah sering Bapak membuatnya. Tetapi mungkin karena begitu sudah rutinitas sifatnya, rohnya agak kurang mungkin gitu ya. Nah, ini kita coba mensuplai rohnya sedikit banyaknya sehingga nampak oh ini kehidupan RPP ini seperti ini. Jadi saya yakin betul nanti Bapak udah banyak gambaran di dalam peta kognitifnya sekarang ini. Berarti 1 KD akan lahir sebuah bahan ajar. 1 KD akan lahir mungkin 2 modul. 1 bahan ajar untuk teori, 1 modul praktikum, 1 modul teori, 1 modul praktikum. Dan ini bisa nanti direvisi setiap semesternya. Setelah saya coba jalankan, ternyata di sini titik lemahnya, ini harus ada peningkatannya. Ada catatan khusus tentang rancangan pembuatan RPP ini, sehingga inilah yang kita harapkan perbaikan yang berkelanjutan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yon, Bu ya. Saya kembalikan Pak Yon. Mungkin Pak Yon sudah bisa juga memberikan masukan-masukan tentang videonya. Saya baru sempat mengamati ini, tapi insya Allah nanti akan saya berikan masukan-masukan untuk demi kesempurnaan ke depannya, sehingga kita betul-betul bisa menjalankan amanah ini dengan baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semuanya,
karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki anak bangsa. Nah, demikian saya, silakan kepada Buya, Pak Yon. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di PLK 3, PPL yang terakhir Pak ya. Iya Pak. Kalau saya melihat ya semuanya mungkin sudah lulus semuanya nih, tinggal UKIN aja nanti, UP-nya, ujian nasional. Amin. Jadi Amin. dilihat secara umum yang disampaikan Pak Matias tadi, tinggal sedikit lagi ya masalah ADM, mungkin masalah IPK sedikit yang perlu diperbaiki, masalah sintak ya, termasuklah kisi-kisi soal. Dia kan selaras dari awal sampai akhir itu kan sinkron ya begitu. Masalah video ya belum selesai juga semuanya Pak ya. Tapi yang saya lihat Pak Ferry Nurman suaranya kurang jelas itu di videonya. Suara siswanya tuh keras gitu ya. Agak kurang jelas saja suara Pak Ferry begitu ya. Iya kecil. Kita maunya kan begitu, ditonton sama siswa berkali-kali. Jadi materi itu dapat bagi mereka kan begitu ya. Memang agak kurang jelas, entah volumenya kurang mungkin Pak ya. Kalau kalau yang lain-lainnya bagus Pak. Pak Ahmad Mahmudi. Baik Pak. Ya. Kalau Pak Ahmad Mahmudi, saya lihat menurut saya ya, pengantar teori prakteknya tidak usah terlalu lama ya. Jadi langsung aja action, langsung prakteknya ya di apanya. Rancangan Pak Ahmad Mahmudi tiga pertemuan ya di apa? Iya Pak, 3 pertemuan Pak. Mendiagnosis kerusakan sistem AC ya. Jadi teorinya di apa kan saja waktu apa ya? Mungkin dalam online mungkin ya. Jadi waktu daringnya langsung exchange-nya langsung begitu. Tambah lagi waktu videonya kan ada di video kan itu. Jadi kalau saya pengennya itu skalanya itu yang jelas ya. Mungkin skala maksimal sekian. Jadi waktu pelaksananya itu kelihatan begitu ya. Kan ada tiga selang tadi yang di apa tuh? Itu jelas apanya. Ya, maksudnya ditonton berkali-kali, kalaupun tidak siswa atau orang lain, dia kan masuk ke YouTube juga ya. Orang lain mengerti, orang pengen memperbaiki AC, tonton ya, ditonton videonya, jadi orang mengerti. Kemana selang merah, kemana hubungannya selang ya, jadi pengennya begitu Pak ya, Ahmad Mahmudi ya. Baik Pak. Nah, cuman itu saja yang apa ya. Kalau actionnya sudah bagus tuh, cuman ditekankan lagi ya, itu saja. Pak Ketua, Pak, masalah sistem pendingin. Iya Pak. Saya rasa semuanya sudah di atas standar nih Pak ya. Sudah bisa mengerti semuanya. Ya.
di dalam PBM siswa sudah aktif ya. Pembagian kelompok sudah, jadi diskusinya sudah oke ya begitu. Nggak tahu juga saya apakah itu kan dulu dikondisikan dulu siswa atau bagaimana. Nah itu kita ya Pak Didik ya. Tapi Iya. bagus itu sudah bisa berjalan dengan baik. Saya rasa untuk semuanya tuh sudah bagus. IT kita sudah bisa mendukung PBM kalau masih pandemi ini ya. Jadi tidak banyak kritik dan saran Pak ya. Semuanya sudah bagus. Oke, makasih Pak Yon. Iya Pak, terima kasih. Kayaknya memang betul itu apa yang Pak Yon sampaikan itu, saya juga merasakan seperti itu. Alhamdulillah lah, kita rasanya cukup puas juga nih Pak Yon ya. Dan pada pertemuan PPL ketiga ini perkembangannya sangat signifikan sekali. Cuma mungkin yang namanya bekerja tadi ini biasanya kan nggak bisa sekali tuntas. Cuma ada 3 poin kalau saya nggak salah tadi, hanya untuk itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Artinya seperti menyusun bahan ajar, orang aja prof aja mau menyusun bahan ajar itu ada 6 bulan sama buatnya. Masa kita dalam hitungan hari bisa gitu ya. Tetapi yang penting kita kan sudah dapat arah, rule-nya itu sudah jelas, kerangkanya sudah jelas. Jadi kalau ada waktu kita ya tinggal actionnya aja. Di mana ada waktu nanti kan udah bisa apa yang akan kita lakukan dalam pembuatan bahan ajar, bagaimana trik-triknya, bagaimana konsepnya. Saya rasa ini membutuhkan waktu, kita paham ini butuhkan waktu ya, yang butuh waktu lah gitu ya. Kalau ini dalam kegiatan PPL ini PPG ini kan hanya hitungan hari gitu ya. Oke lah. Tetapi alhamdulillah saya melihat secara umum sudah terpenuhi, hanya tinggal merapikannya saja. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus lah. Saya rasa mungkin tidak ada apa. Yang penting hanya pada kegiatan editing nanti Pak Ketua, Pak Didik ya. Iya Pak, siap Pak. Bisa aja nanti kita atur lagi seperti apa kemarin pembelajaran kemarin. PPL 3 mengeditnya kita supaya mau waktu kita juga sesuai dengan jadwal yang ada terisi semuanya. Iya Pak. Nah, sehingga memang dokumen kita secara secara faktanya memang kita jalankan, secara dokumentasinya juga ada. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita doakan sesuai dengan kerja keras yang telah Bapak lakukan semuanya, dari apa yang telah kami baca, kami lihat, kami yakin Bapak telah melakukan kerja keras sesuai dengan apa yang diamanahkan, ditugaskan. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti seperti yang Pak katakan oleh Buya tadi, diijabah oleh Allah doanya. Amin. Semuanya kita sesuai dengan usaha. Demikian saja nih Pak Yon ya. Mohon maaf karena memang teman-teman kita ini karena waktu udah jam 11 mau sholat Jumat kan. Iya Pak. Nah ya, demikian saja kita tutup. Pak Martias, Ya silakan, ada yang perlu. ini saya mau sedikit pertanyaan Pak. Iya. Ya, kaitan dengan LK 3.7 Pak. Jadi di LK 3.7 itu adalah laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke 1 sampai ke 3 Pak. Iya betul. Untuk di tiap poinnya itu ada keterangan setiap kasus atau masalah disertai fakta atau data. Nah, yang dimaksud dengan maksudnya untuk bukti atau datanya itu berupa apa nggih Pak? Fakta atau datanya itu? Video atau ada semacam apa seperti itu Pak? Iya, kalau tahun yang sebelumnya kita cukup pakai, ada mau kayak video Ibu ya. Ada yang pakai video, ada yang pakai foto kemarin itu. Nah, jadi buat kita nanti silahkan juga kalau umpamanya ada yang videonya kan masih ada video kalau ada gitu ya. Ya kalau umpamanya nggak ada videonya kita foto aja. Kan masih bisa kita ini kan kalau terlupa umpamanya masih bisa kita kejar. Iya. Apanya. Nah, yang penting apa yang telah ditetapkan rancangannya itu kita penuhi.
rasanya memang tahun sebelumnya seperti itu juga. Oke, makasih Pak Dimas ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas Iya. informasinya. Oke. Ya demikian saja. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang merokok ya. Sekarang karena ada satu orang yang merokok saya lihat di sini. Karena merokok itu betul-betul apa ya? Aduh, gimana ya? Sama menzalimi diri sendiri kita merokok itu kan. Ya. Kalau umpamanya yang kita bakar-bakar itu kita infakkan kepada fakir miskin, Masya Allah kita didoain itu kan. Mudah-mudahan Mas ini bisa masuk surga atau mudahkan rezekinya gitu. Pasti doain itu kan. Ketimbang kitanya nggak membakar-bakarnya aja. Mohon maaf aja ya kalau ada yang terganggu. Oke, demikian saja kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup selamat bekerja.